البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarh Ar-Ra'iyah yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri As-Sabahullah, yaitu mengenai akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Firqatun Najiyah At-Ta'ifatul Mansurah. Sekarang kita akan masuki halaman yang 45, pembahasan baru seputar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbicara mengenai keutamaan para sahabat tentunya sangat panjang dan lebar, tapi kita ngikutin apa yang ada di sini, diringkaskan, disimpulkan. Secara global sebelum kita baca, para sahabat semuanya mereka adalah udul, memiliki sifat adalah, dan mereka semuanya adalah thiqat, terpercaya. Mereka semuanya penduduk surga. Tidak ada satupun yang penduduk neraka, itu sahabat. Kalau sahabat, harus kita pahami makna sahabat. Sahabat itu maknanya, kalau secara bahasa Arab adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik wa in takhallalatir riddatu. Artinya, halaman 45 itu ya. Artinya, sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, dalam keadaan beriman. Wa mata ala dzalik, dan mati di atas keimanan. Wa in takhallat riddah, walaupun pernah murtad. Maksudnya gini, setelah dia masuk Islam, beriman, ya kan, kemudian bersama Rasulullah meninggal dunia, dia murtad. Setelah itu masuk Islam lagi dan mati di atas Islam, tetap sahabat. Itu makna wa in takhallat riddah. Ini bagus sekali definisinya, ditambahkan dengan wa in takhallat riddah. Kalau tidak salah definisi ditambahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, lafadz wa in takhallat riddah, walaupun pernah sempat murtad. Tapi selama dia itu masuk Islam kemudian matinya di atas keislaman, tetap sahabat. Sudah pahami? Beda kalau dia murtad kemudian matinya di atas kemurtadan. Dia bukan sahabat, walaupun pernah jumpa Rasulullah SAW dan pernah beriman juga. Sudah pahami ya? Nah, jadi definisi sahabat insyaallah masyhur ma'ruf. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik wa in takhallalat riddatu. Nah, kita lihat di sini. Qala al-muallif asbahullah, pantunnya kita baca. Li Rasulillahi sahbun fuddilu bi jihadin wa ulumin wa ibar. Afdalul qaumi Abu Bakrin sama wa yani fil fadli Faruqun Umar. Salisun fil fadli Utsman Zaha wa Aliyun rabiul qaumil ghurar. Artinya, pada Rasulullah SAW itu memiliki sahabat-sahabat. Fuddilu, mereka diberikan keutamaan. Dengan apa? Jihad, ilmu, dan juga kisah-kisah perjuangan mereka. Jadi keutamaannya besar. Masalah ilmunya, masalah jihadnya, masalah kisah-kisah perjuangan mereka setia dengan Rasulullah SAW banyak sekali. Wa afdal qaumi, dan yang paling afdal kaum umat Rasulullah SAW setelah beliau adalah Abu Bakar. Jadi umat yang paling afdal, paham ya? Manusia yang paling afdal dari kalangan umat beliau alaihi wassalam adalah Abu Bakar As-Siddiq anhu. Paham? Nah, sama itu adalah tinggi kedudukannya. Ala artinya. Wayani, kemudian berikutnya fil fadl, dalam masalah keutamaan Faruqun Umar, Faruq Umar. Abu Bakar ini namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Bapaknya namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah ini punya cerita. Waktu itu beliau datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan rambutnya beruban. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Quhafah, ini bapaknya Abu Bakar, namanya Utsman ya. Seraya mengatakan, "Ghayyiru hadzal syaib wa janibus sawad." Ubahlah uban ini dan jauhi warna hitam. Itulah hadis yang dipakai para ulama mengenai apa? Dianjurkannya, disyariatkannya mengubah warna rambut kalau beruban. Memang sebagian ulama berpendapat kalau perempuan walaupun belum beruban boleh diubah warnanya untuk berhias di hadapan suaminya. Wallahu alam, dohirnya ini kuatnya Syekh Shalih Fauzan juga. Nah, tidak sesuai dengan syariat. Karena syariat menganjurkan menunggu beruban dulu, baru diubah warna rambutnya. Ghayyiru hadzal syaib wa janibus sawad. Ubahlah warna uban ini dan jauhi warna hitam. Oleh karena itu kembali ke syariat lebih baik. Jadi kalau belum beruban nggak usah diubah warnanya.
Paham ya? Kadang ada yang berubah warnanya, ada yang warna mungkin ungu terong, ada yang warna ini. Kalau belum berubah nggak usah. Sesuai dengan syariat lebih baik. Mafhum? Berhias di hadapan suami silahkan, tapi kalau sampai berseberang syariat jangan. Kembali ke syariat bagus. Mafhum? Seperti itu. Karena zaman sekarang perempuan kan banyak berhias di hadapan suami tapi serba KW. Alis KW. Alis aslinya dicukur bersih, diganti alis palsu. Pakai pensil atau pena itu ya. Ya kan? Hidung pun awalnya nggak mancung, gaya sekali dia. Dia mau dibikin mancung, palsu semua. Yang original mana gitu loh. Bisa dipahami ya? Namun ini sekedar selingan bahwasanya nah barakallahu fiik, kisahnya siapa tadi? Abu Quhafah, bapaknya Bakar, waktu datang dalam kondisi beruban, kemudian Rasulullah menyarankan ubahlah warna uban ini, jauhi warna hitam. Nah, sekarang lagi viral ini di anak dengar kabar-kabar itu bahwasanya ada orang menjual sampo untuk menghitamkan rambut. Kalau dia memakainya sebelum beruban silahkan. Tapi kalau tujuannya agar mengubah uban jadi hitam, nggak boleh. Itu aja jawabannya. Jadi dia menggunakannya ketika belum beruban, ya kan, biar istilahnya rambutnya rapi, bagus, nggak masalah. Tapi kalau memakainya setelah beruban, biar berubah menjadi hitam misalkan, berarti masuk dalam hadis tadi itu. Itu cara menjawabnya gitu aja. Karena kalau kita katakan haram dalam mutlak nggak bisa. Paham ya? Tapi caranya dia menggunakannya kapan itu? Kalau dia menggunakannya setelah beruban, berarti sama aja mengubah warna rambut dengan hitam. Tapi kalau dia menggunakannya ketika belum beruban, ya sebagaimana sampo-sampo yang lain gitu loh. Menjaga biar rambutnya awet misalkan barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Kemudian berikutnya dalam masalah keutamaan adalah Faruq Umar. Umar bin Khattab Abu Hafsin digelarin Al-Faruq, kenapa kira-kira? Karena li'annallaha farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Dikarenakan Allah Ta'ala itu memisahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab Umar ini. Tegas sekali beliau. Dalam masalah menegakkan syariat, cemburunya beliau terhadap syariat itu sangat luar biasa. Sampai-sampai setan itu takut, bayangkan itu. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ngomong kepada Umar bin Khattab anhu, "Ya Umar, inna syaitana la yafiru minka." Wahai Umar, setan itu kalau ketemu kamu lari, bayangkan itu. Itu yang ngabarkan Rasulullah SAW. Tentunya dengan wahyu dari Allah Ta'ala ya. Karena perkara gaib ini kan. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Lau salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghairu fajjik." Kalau seandainya kamu berjalan di suatu gang, niscaya setan mencari gang yang lain. Bayangkan Umar bin Khattab anhu. Kemudian suatu ketika ada para wanita sahabiyah berkumpul di sisi Rasulullah SAW sedang tertawa. Begitu datang dengar Umar, langsung diam mereka semuanya. Bayangkan itu. Sampai-sampai Rasulullah merasa heran dengan sikap tegasnya dan juga kewibawaan Umar bin Khattab anhu. Sampai mereka diam. Padahal kalau sama Rasulullah mereka tertawa. Tapi ketika dengar Umar datang, diam mereka. Para wanita sahabiyah itu. Nah, menunjukkan bahwasanya beliau luar biasa kewibawaannya dan juga barakallahu fi dikasih keutamaan. Dan antum perhatikan dalam hadis seringnya yang minta izin Rasulullah untuk menebas leher orang-orang yang membenci Rasulullah, Umar bin Khattab seringnya. Seperti kisah siapa? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang mencaci maki menghina Rasulullah SAW, dituduh dengan tidak adil ketika membagikan sebagian harta. Akhirnya Umar bin Khattab minta izin, "Ya Rasulullah, da'ani an adriba unuqah." Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Bayangkan itu. Karena beliau enggak pengen orang itu menghina Rasulullah SAW. Tegasnya dan juga begitu cemburunya beliau terhadap syariat ini. Kita lihat berikutnya. Sanisun yang ketiga fil fadl dalam masalah keutamaan Utsman, Zaha. Zaha itu adalah terbedakan dengan yang lainnya. Kenapa terbedakan dengan yang lainnya? Utsman bin Affan Abu Abdullah, beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. Itu bedanya di antaranya. Siapa itu? Nah, barakallahu fik, siapa dua putri Rasulullah SAW yang dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Ummu Kulsum dan siapa? Satunya Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Paham ya? Nah, dikenal dengan Dzunurain. Utsman digelarin Dzunurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Naam, li'annahu tazawwaja bibnatai Rasulullah SAW, karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ummu Kulsum dan Ruqayyah tadi. Mafhum? Naam. Wa Aliyun rabiul qaumil ghurar. Dan yang keempatnya dalam hal keutamaan dan juga sebagai barakallahu fik perhiasan untuk kaum tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kunyahnya Abul Hasan bisa, Abul Husain bisa. Bahkan beliau digelari Abu Turab karena waktu itu pernah tidur di tanah. Kemudian kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab. Nah, seperti itu. Nah, kemudian gelar yang lain beliau digelarin Haidarah. Haidarah itu karena pandai memainkan pedang. Setiap kali orang satu lawan satu dia menang. Lawan orang kafir satu lawan satu menang mesti.
Paham ya, dengan izin Allah Ta'ala. Sampai digelari Haidarah. Samat sini Ummi Haidarah. Ibuku menamakan diriku dengan Haidarah. Ini gelarnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mafhum? Naam. Kemudian keutamaan yang lainnya Ali bin Abi Thalib adalah menantu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Fatimah. Bayangkan itu. Dan nanti akhir zaman Fatimah ini, istri Ali bin Abi Thalib anhu, memiliki barakallahu fik masih dari garis keturunan beliau Imam Mahdi. Imam Mahdi yang akan dilahirkan akhir zaman nanti itu masih ada keturunan dengan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari urut-urutannya itu. Sebutkan dalam riwayat dan juga penjelasan para ulama, nama Imam Mahdi itu namanya seperti nama Rasulullah SAW dan juga nama bapaknya sama. Muhammad bin Abdullah. Bukan diturunkan tapi lahir loh ya. Kalau orang-orang sebagian nggak paham itu nanti akhir zaman akan turun Imam Mahdi, itu keliru. Bukan turun, lahir. Paham ya? Nah, kalau turun bisa. Ya kan? Imam Mahdi bukan turun tapi lahir di akhir zaman nanti. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Mafhum? Naam, kemudian Fatimah termasuk dikenal dengan Sayyidatu Nisa Ahli Jannah. Pemimpinnya para wanita penduduk surga. Fatimah. Putranya, kedua putranya Hasan dan Husain, Sayyidah Syabab Ahli Jannah. Pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Masya Allah, semuanya ada keutamaan keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid asbahullah, syarahnya itu. Fi hadhil abiyatu isyaratun ila mas'alatin min masalih i'tiqad. Dalam pantun ini ada isyarah kepada permasalahan daripada masalah-masalah keyakinan. Wa hiya mas'alatus sahabah, itu permasalahan seputar sahabat. Wa annahum afdalul ummah, bahwasanya sahabat ini adalah umat yang paling afdal. Jadi umat-umat yang ada sejak umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi Muhammad alaihissalam, yang paling afdal umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang terakhir tapi nanti yang paling depan di surga. Bayangkan tuh. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, nahnul akhirun as-sabiquna yaumil qiyamah. Kita ini orang belakangan, tapi nanti hari kiamat yang paling depan. Jadi nanti ketika melewati sirat, jembatan itu mereka nggak langsung masuk ke dalam surga. Pertama kali buka pintu surga siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang masuk para nabi dan rasul. Setelah itu dari kalangan umat siapa yang masuk pertama kali? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah keutamaannya. Nah, Masya Allah. Kita lihat sini. Kata beliau, faqat radhiyallahu anhum wa radu an. Sungguh Allah Ta'ala meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita mencaci maki para sahabat. Tragedi perang Siffin, perang Jamal, pernah dengar antum? Perang Jamal itu perang antara sahabat. Perang Siffin juga perang antara sahabat. Itu karena fitnah. Paham ya? Karena fitnah kemudian istihad di antara salah satu sahabat yang benar dapat 2 pahala, yang keliru dapat 1 pahala. Jangan mencaci maki mereka. Perang Jamal antara kubunya Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Aisyah Ummul Mukminin. Dibantu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Perang Jamal, jadi pasukannya Aisyah radhiyallahu anha disertai dengan siapa? Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Terjadi pada tahun 36 Hijriah. Perang Jamal itu. Paham ya? Setelah itu baru perang Siffin. Itu juga antara sahabat juga. Nah, itu kita nggak boleh mencaci maki. Ini keliru, ini pasti di neraka bisa. Mereka dua-duanya masih mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Ta'ifan minal mu'minin, masih beriman. Paham? Kemudian datanglah perang Siffin tahun 37 Hijriah. Paham ya? Nah, itu antara kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dan kubunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Mafhum? Itu pun ujung-ujungnya damai juga, tapi di situ perangnya karena fitnah. Paham ya? Bukan karena istilahnya kafir, muslim, bukan. Sama-sama sahabat semuanya. Yang benar dapat 2 pahala, yang keliru dapat 1 pahala. Kita nggak boleh mencaci maki mereka. Paham? Karena para sahabat ini walaupun terjadi seperti itu, semuanya surga jaminannya. Ya kan? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat sini. Waqad qala ta'ala fi bayani fadlihim, sungguh Allah Ta'ala telah berfirman dalam menjelaskan keutamaan mereka, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah Ta'ala meridhai orang-orang yang beriman. Id yubayyi'unaka tahta syajarah, yaitu ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Pohon ini ma'rufnya pohon samurah namanya. Namanya pohon samurah. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah Ta'ala mengatakan apa yang ada pada hati mereka. Fa'anzalas sakinata 'alaihim, Allah Ta'ala turunkan ketenangan pada mereka. Mahum? Syahidnya apa? Keutamaan berbaiat di sini. Para sahabat berbaiat, sami'na wa ta'na.
Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kita artikan, dan orang-orang yang lebih duluan masuk Islam, paham ya, dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah, antum perhatikan, didahulukan muhajirun daripada ansar. Berarti apa maknanya? Al-muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar. Nah, pertanyaannya, kenapa lebih afdal? Nah, para ulama telah menjelaskan, li'annal muhajirin jama'u bainal hijrah wa nusrah. Itu ingat-ingat ya. Karena orang-orang muhajirun itu mengumpulkan antara hijrah dan menolong Rasulullah SAW. Paham? Sedangkan orang ansar bagaimana? Mereka hanya menolong tapi nggak hijrah. Makanya dahulukan muhajirin wal ansar kan? Kenapa? Nah, para ulama menjelaskan, dikarenakan muhajirin ini jama'u baina nusrah wal hijrah, mengumpulkan antara nusrah, pertolongan, dan hijrah. Dari Makkah ke Madinah, mafhum? Nah, yang di Madinah, penduduk asli Madinah menyiapkan tempat mereka, tempat tinggal mereka, bahkan sebagian mereka ridha rela diserahkan untuk orang-orang yang datang dari Mekah, namanya Al-Ansar. Paham ya? Sehingga orang Ansar, mereka kedudukannya di bawah muhajirun. Bisa dipahami ya? Nah, setelah Fatu Makkah tahun 8 Hijriah, Fatu Makkah, nah mereka berbondong-bondong pergi ke Makkah. Makkah yang semula dikuasai oleh orang kufar musyrikin jadi negeri kaum muslimin, enggak ada hijrah lagi setelah itu. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah. Maksudnya enggak ada hijrah di Makkah ke Madinah, enggak ada. Karena Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Tapi ada enggak hijrah yang untuk sampai akhir zaman? Ada. Namanya hijrah secara umum. Paham ya? Berpindah dari negara kufar menuju negara kaum muslimin. Mafhum? Nah, jadi kita sayangkan sebagian orang-orang takfiriyun atau orang-orang khawarij yang ada di Indonesia ini, sebagian mereka mengklaim mengatakan negara Indonesia negara kufar. Ada yang mau hijrah ke Yaman. Kita katakan alasannya apa? Negara Indonesia demokrasi, Yaman juga demokrasi. Hijrah ke Yaman demokrasi, dari demokrasi lari ke demokrasi, ya padha wae. Sama aja maksudnya apanya? Seperti itu. Maksudnya itu berpikirnya kemana? Nah, di sana ada kalangan para ulama, suatu negara dikatakan negara Islam itu tidak mengharuskan mereka semuanya berhukum dengan Islam, nggak harus. Semata-mata penduduknya, mayoritasnya kaum muslimin sudah dikatakan negara Islam. Paham ya? Jadi yang mengatakan negara Indonesia negara kufar itu keliru. Paham ya? Nah, kebanyakannya penduduknya kaum muslimin. Hanya saja diuji dengan apa? Mereka berhukum dengan undang-undang bikinan manusia. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menyalahkan perbuatan tersebut, meyakini tidak ada hukum yang lebih afdal, yang lebih sempurna melainkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham? Nah, cuman karena mereka berhukum dengan hukum-hukum undang-undang bikinan manusia, kita bertakwa semaksimal mungkin, semampu mungkin menghindari. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Baik mulai dari pesta demokrasi, pemilunya, pergi ke TPS, paham ya? Nyoblos paslon tertentu, kita tidak. Prakteknya jangan ikut maksiat itu. Tapi hasilnya kalau udah dilantik dari pemimpin, kembali kepada perkataan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Selesai. Taati Allah, taati Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Adapun prakteknya mereka pesta demokrasi, enggak usah ikut-ikutan. Karena itu pesta maksiat. Dari rakyat, oleh rakyat, kembali ke rakyat. Ya enggak, kata mereka. Kemudian kata mereka, suara paling terbanyak itu yang menentukan pemimpin. Lah kalau yang nyalon preman, dia punya kuasa, punya uang banyak, akhirnya semuanya nyoblos dia. Jadilah pemimpin preman tadi. Paham? Itulah jeleknya sistem demokrasi. Ahlus Sunnah tidak ikut campur situ. Hizbiyun jelas mereka. Ada himpunan fatwa asalidah dari Al-Irsyad. Paham ya? Dipelopori Miranda Andirja di antaranya. Bolehkan pemilu. Alasannya, gunakan hak pilih Anda. Kalau nggak digunakan hak pilih Anda, digunakan orang lain. Lah urusan siapa? Urusan dia. Jangan kita gara-gara hak pilih kita digunakan orang lain akhirnya ribut. Paham ya? Kemudian juga dengan kaidah fikih irtikab akhaf dararain. Jadi daripada di situ ada dua bahaya. Kita mencoblos juga bahaya, tapi nggak mencoblos lebih bahaya lagi, kata mereka. Paham ya? Kalau kita nggak mencoblos, hak pilih kita digunakan orang lain, akhirnya digunakan nyoblos pemimpin yang dolim menurut mereka. Tapi kalau kita nyoblos, kita bisa milih pemimpin yang mana yang jujur. Akhirnya nyoblos PKS. Hizbiyah atau tidak? Hizbiyah. Karena nggak mungkin orang-orang Sururiyun atau orang-orang pengikutnya Roja ini, kalau seandainya mereka mau nyoblos, nggak mungkin mereka milih Golkar atau milih PAN misalkan, atau milih P3. Nyoblos ke PKS. PKS partainya orang IM. Jadi orang-orang Hizbiyun, Roja dan semisal mereka aslinya
Itu IM berkedok salafi. Hati-hati itu. Paham ya? Karena ikut coblosan di antaranya. Itu pun mereka silang pendapat, Afan ya, silang pendapat antara mereka sendiri. Ada di ustadz yang di antara mereka yang masih kokoh masalah pemilu ini nggak boleh, demokrasi atau pesta kekufuran, namanya ya Jawas. Paham ya? Itu bentrok antara mereka. Namanya hizbiyun semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fir dakwah di bawah apa? Naungan yayasan, kemudian berdakwah dengan naungan televisi atau semisalnya. Nasallahan yahdiyahum. Itu kisahnya. Kesimpulannya barakallahu fik, negara Indonesia itu secara global negara Islam. Paham ya? Nah, cuman diuji dengan apa? Mereka berhukum dengan hukum bikinan manusia. Kita sabar di situ barakallahu fik. Nah, maksudnya selama itu hukum tersebut, undang-undang bikin manusia itu tidak melanggar syariat dan ada maslahatnya, kita boleh menerapkannya. Seperti apa? Undang-undang lalu lintas. Ini bikin manusia semua itu. Tapi ada masalah, ada mafsadahnya. Paham? Di saat ada masalah, kita taatin. Merah berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati. Ya kan? Tapi ketika nggak ada mafsadah di situ, malam jam 12 malam, 1 malam, nggak ada orang sama sekali. Lah kok merah jalan aja. Nggak berdosa. Bisa dipahami? Seperti itu. Jadi kita harus bisa menempatkan pada tempatnya. Jangan sampai terlalu berlebihan akhirnya ngawur, terlalu meremehkan akhirnya terjerumus. Mafhum? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi nanti tanggal 14 bulan 2 kemana ini rencananya? Nah, kondisikan. Nah, lebih baik duduk santai minum kopi, dengarkan kajian atau taklim aja. Bismillah. Nah, kita lihat sini. Allahul musta'an. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, para sahabat barakallahu fikum mereka semuanya adalah dijamin masuk surga. Kita lihat di sini. Walladzina taba'um bi ihsan, ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik. Radhiyallahu anhum radu'an. Mereka Allah Ta'ala ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Ta'ala. Apa jaminannya? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Masyaallah. Allah telah janjikan, persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itulah keutamaan dan kemenangan yang sangat besar. Syahidnya apa? Semua para sahabat di mana tempatnya? Surga. Jangan pernah mencaci maki, menghina para sahabat. Paham ya? Dalilnya sangat banyak sekali. Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi. Kalian jangan mencaci maki para sahabatku. Walladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Lihat itu. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, bukan sembarangan ini, gunung Uhud emas sebesar itu, kalian infakkan, niscaya apa? Tidak akan setara dengan apa? Satu raupan mereka tidak boleh setengah raupannya. Satu mud mereka dibanding kita sedekah infak sebesar gunung Uhud itu nggak ada tandingannya. Tidak pula setengah raupannya. Satu mud satu raupan ya. Kemudian setengah mud setengah raupan. Paham ya? Itu nggak ada nilai sama sekali. Maksudnya kita kalah gitu loh. Jadi jangan pernah mencaci maki para sahabat. Dalam hadis yang lainnya, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Ngeri. Barang siapa yang mencaci maki, mengolok-olok sahabatku, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan laknat semua manusia. Ya, apalagi ngejek-ngejek seperti Syiah Rafidhah kan. Syiah Rafidhah yang mereka puji paling-paling loh ya, Ali, Fatimah. Ya, nanti kalau udah ketemu nama Muawiyah bencinya luar biasa. Apalagi nama Abu Bakar, nama Umar, wah mereka sangat benci sekali. Paham ya? Di sana ada artikel bagus sekali kalau antum misalkan suatu ketika jumpa atau nemu kitabnya namanya Lillahi Sumali Tarikh. Itu pengarangnya adalah pemimpin Syiah tobat. Jadi istilahnya sayyidnya mereka lah, pemimpin mereka, kemudian tobat, ngarang artikel tadi, bongkar semua kedoknya bagaimana orang-orang dibalik apa? Dibalik guru mereka namanya Al-Khumaini. Bagaimana mereka? Nah, hulu ekstrem terhadap guru mereka. Nah, kemudian sampai mencaci maki para sahabat. Allahul musta'an. Kita lihat lagi ya. Berikutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya itu sangat keras terhadap orang kafir dan lemah lembut di antara mereka, di antara para sahabat. Tarahum ruk'an sujjadan, mereka, engkau melihat mereka rukuk sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dan ridwan Allah Ta'ala. Ridha Allah Ta'ala termasuk puncak yang paling tinggi. Jadi pertama masuk surga dah bagus. Itu dah luar biasa. Melihat wajah Allah Ta'ala luar biasa. Nah, dapat ridha Allah Ta'ala paling nomor 1 itu. Karena kalau udah dapat ridha pasti melihat dan pasti surga. Jadi pahami? Nah, kita lihat sini. Simahum fi wujuhim min athar sujud. Masya Allah. Pada wajah-wajah mereka itu ada tanda
bekas-bekas sujud. Ini nanti, bukan di dunia. Di dunia walaupun orangnya itu semangat dan rajin sujud tapi nggak bekas, itu nggak masalah. Paham ya? Karena yang namanya manusia itu kulitnya kadang sensitif, kadang tidak. Kalau kulitnya tebal walaupun sujud berkali-kali nggak akan apa? Bekas. Tapi kalau kulitnya sensitif mungkin dia jarang sujud pun bekas. Itu maksudnya kalau yang dianggap dunia, tapi ini bukan di dunia, di akhirat. Paham ya? Karena kadang mereka menganggap wah ini sepulan ini banyak sujud ini, lihat ini jidatnya hitam semua misalkan. Bukan. Itu bukan yang dimaksud ini. Yang dimaksud ini adalah nanti di akhirat. Paham ya? Karena dunia ini kan antum tahu sendiri kan, kulit manusia itu kan beraneka ragam, ada yang sensitif, ada yang tidak. Mafhum? Naam, seperti itu. Dzalika masalun fit Taurat, itulah permisalan mereka di Taurat. Dan masalun fil Injil, dan juga permisalan mereka di Injil, kazar'in akhraja syat'ahu, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu, kemudian mulai menguat, fastaghlada, dan juga mulai barakallahu fiik menguat, fastawa 'ala suqih, tegak lurus. Paham ya? Yu'jibu zurra', yang para petani merasa terkagum. Liyaghidha bihimul kufar, membikin orang kafir benci. Faham? Maksudnya kaum muslimin mulai tersebar, mulai kekuatan mulai banyak orang masuk Islam, yang bikin orang kafir apa? Mereka benci. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal-amalan saleh di antara mereka dengan ampunan dan juga pahala yang agung. Dikit lagi, wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu. Lihat ini. Bagi orang-orang fuqara, sedekah infak itu bagi orang fuqara al-muhajirin yang mereka telah mengeluarkan atau mereka telah dikeluarkan dari rumah-rumah mereka dan harta mereka. Mereka dalam keadaan mencari keutamaan dari Allah Ta'ala dan juga mencari apa? Keridhaannya. Dan mereka menolong Allah Ta'ala dan Rasulnya. Inilah muhajirun keutamaannya. Hijrah dan menolong. Paham? Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Tabawwa'ud dar wal imana walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Ya, yang mereka yang apa? Dan mereka-mereka yang persiapkan rumah dan orang yang beriman yang ada pada hati mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim. Siapa ini? Orang Ansar. Mereka cinta dengan orang-orang yang hijrah pada mereka. Jadi orang-orang Ansar yang di Madinah ini enggak benci. Senang gitu loh. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun di dada mereka suatu keperluan. Maksudnya itu santai gitu loh. Mimma utu, dari apa yang mereka berikan. Wa yusiruna 'ala anfusihim, mereka lebih mengedepankan mereka daripada diri mereka. Lihat ini. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka perlu dan butuh. Lebih mendahulukan orang-orang muhajirun. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dijauhkan dari kepelitan dirinya, syuh itu adalah pelit atau kikir, fa ulaika humul muflihun, maka mereka orang-orang yang beruntung. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, berilah ampunan untuk kami, wa li ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, dan yang telah duluan mereka beriman atau masuk Islam. Wala taj'al fi qulubina ghilla, dan jangan kau jadikan di hati-hati kami dendam. Lil ladzina amanu, terhadap orang yang beriman. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka raufur rahim, sungguhnya kau zat yang maha lembut dan maha penyayang. Nah, di sini barakallahu fiik. Naam. Orang-orang muhajirun dikatakan lebih afdal daripada Ansar, sudah kita ketahui tadi ya, karena mengumpulkan antara apa? Hijrah dan nusrah. Ada orang Ansar, mereka juga punya keutamaan, tapi mereka enggak hijrah. Paham ya? Itu bedanya. Nah, kita tutup yang terakhir. Wal ayatu fil babi katsiratun, dan ayat mengenai bab ini banyak sekali. Wa amma adillatus sunnah fa mustafidatun. Ada dalil dalam as-sunnah itu sangat lebih banyak lagi. Hatta sanafal Imam Ahmad, sampai Imam Ahmad mengarang kitab Fadailus Sahabah. Lihat, kitab khusus itu. Fi mujalladatin, berjilid-jilid, wa ma min jami'in min kutubis sunnah illa wa yudkar fih, dan tidak ada satu kitab pun, kitab sunnah yang ada itu Bukhari, Muslim, atau misalkan kitab yang lainnya, melainkan disebutkan di dalamnya Fadailus Sahabah, pasti ada hadis mengenai keutamaan sahabat. Li bayani manzilatihim, untuk menjelaskan kedudukan mereka. Wa rad 'alal mubtadi'ah, dan bantahan untuk orang mubtadi'ah, di antaranya siapa? Syiah Rafidhah, di antaranya yang benci para sahabat. Wa fi kitab Syariah lil Ajuri al khair al katsir min dzalik. Dalam kitab Syariah lil Ajuri rahmatullahi alaih ada kebaikan yang sangat banyak sekali mengenai hal tersebut. Mafhum? Jadi kesimpulannya kita ambil adalah keutamaan para sahabat tidak ada tandingannya. Mafhum? Dibandingkan dengan umat-umat setelahnya atau dibandingkan dengan orang-orang setelahnya, selain para sahabat itu enggak ada apa-apanya. Oleh karena itu enggak boleh mencaci maki, menghina, merendahkan, bahkan kita mendoakan mereka dengan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an.
Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian juga mereka semuanya dijamin masuk surga semuanya. Paham ya? Ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus seperti 10 orang itu, para sahabat, yang umum semuanya dapat. Mafhum? Kemudian faedah yang berikutnya, orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansor. Orang muhajirun lebih afdal kenapa? Menggabungkan antara hijrah dan nusrah. Sedangkan orang-orang ansor menyambut kedatangan orang-orang muhajirun dan Makkah ke Madinah. Allah alam bissawab yang kita ambil. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, tafadhal.